Halo friend, kembali lagi saya Mega di sini. Selama masa pandemik ini, tentunya aktivitas online meningkat dengan pesat. Kalian juga mulai menggunakan online kan setiap harinya? Namun, peningkatan aktivitas online menyebabkan juga meningkatnya kejahatan online. Agar kamu tidak jadi korban, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu kejahatan online. Secara umum, pengertian kejahatan online sendiri memang biasa diartikan sebagai tindakan kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Seperti yang telah disebutkan, tindakan kejahatan online ini muncul seiring dengan kian gencarnya teknologi digital, komunikasi, dan informasi yang semakin canggih. Perlu kita ketahui, pelaku kejahatan online adalah mereka yang memiliki keahlian tinggi dalam ilmu komputer. Pelaku kejahatan online umumnya menguasai algoritma dan pemrograman komputer untuk membuat skrip atau kode malware, dan mereka dapat menganalisa cara kerja sistem komputer dan jaringan, serta mampu menemukan celah sistem dan kemudian akan menggunakan kelemahan tersebut untuk dapat masuk sehingga tindakan kejahatan seperti pencurian data dapat berhasil dilakukan. Itu sebabnya penting bagi kita untuk mengetahui apa saja tipe kejahatan online sehingga kita bisa mengatasinya ataupun mengantisipasinya. Yang pertama, pencuri online. Seperti namanya, pencuri online ini merupakan kegiatan mengambil barang maupun uang secara online tanpa diketahui oleh si pemilik. Macam dari pencurian online yang populer adalah carding, yang merupakan proses pencurian data kartu kredit kemudian membelanjakannya dengan barang secara online. Untuk mengatasi si pencuri online ini, caranya adalah dengan selalu mengaktifkan OTP atau one time password yang terhubung di ponsel kita dan jangan berikan kode OTP tersebut ke orang lain. Saat ini, kartu kredit juga sudah disertai dengan PIN. Itu sebabnya aktifkan PIN kartu kredit Anda supaya Anda tidak mengalami pencurian online. Yang kedua, perusak online atau cracker. Cracker adalah sebutan untuk mereka yang masuk ke sistem orang lain dan cracker memiliki sikap destruktif. Biasanya di jaringan komputer, membypass password atau lisensi program komputer, secara sengaja melawan keamanan komputer, mendeface atau merubah halaman muka web milik orang lain, bahkan hingga mendelete atau menghapus data orang lain, dan juga mencuri data dari sistem. Untuk menghindari sistem komputer kita diserang oleh cracker, sebenarnya kita cukup mengatasinya dengan cara yakni kita harus selalu menggunakan software original. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan software original, maka kita bisa mengantisipasi yang namanya tindakan cracker ini. Ketika kita menggunakan software bajakan, maka tidak ada yang bisa memastikan bahwa software bajakan tersebut tidak disusupi program jahat di dalamnya. Kalian masih pakai software bajakan, friend? Ganti dong, friend, dengan software original supaya kalian tidak kena yang namanya perusakan online. Dan juga selalu gunakan antivirus yang original juga, friend. Kenapa? Karena antivirus ini sangat-sangat penting untuk mengantisipasi yang namanya perusakan online. Dan jangan lupa selalu update secara berkala. Sekarang ini antivirus original tidak terlalu mahal kok, friend. Itu sebabnya pastikan baik di handphone maupun di laptop, pastikan kita punya antivirus original, friend. Yang ketiga, intimidasi online atau cyberbullying. Intimidasi online merupakan intimidasi yang menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Intimidasi online merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contoh yang termasuk di dalam intimidasi online antara lain menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Meniru atau mengatasnamakan seseorang, misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka.
Untuk menanggulangi intimidasi online ini, kita sebaiknya melakukan beberapa hal berikut ini. Jangan membalas komentar yang negatif sebagai respon. Blok kontak orang yang berusaha melakukan intimidasi online. Jangan menganggap komentar negatif dengan terlalu serius. Jangan memendam hal yang diutarakan oleh sang intimidator dan bila perlu rehat sejenak dari media sosial. Dan jika ada yang menggunakan akun kita untuk mengirim pesan jahat kepada orang lain, maka cepat-cepat kita segera mengamankan akun kita. Itu sebabnya penting bagi kita untuk selalu mengupdate security atau keamanan dari akun-akun kita, baik di media sosial maupun di social chatting. Yang keempat, penipu online. Kasus penipuan memang terlihat tidak henti-hentinya muncul. Ada saja ide kreatif yang digunakan oleh para penipu agar dapat mengelabui korban dan menggondol sejumlah harta benda yang dimilikinya. Jenis penipuan online yang paling sering ditemui diantaranya adalah penipuan minta pulsa, penipuan berkedok teman kencan, penipuan arisan online, penipuan dapat hadiah, dan masih banyak modusnya. Kalian pernah dapat nggak friend SMS atau mungkin chatting atau mungkin itu di sosial media yang memberitahukan bahwa kalian menang undian berhadiah? Wah, seru ya. Untuk menghindari penipuan online ini, sebaiknya kita tidak memberikan password sembarangan meskipun ada yang mengaku dari petugas. Jangan mudah percaya dengan iming-iming hadiah, meskipun hadiahnya kelihatan keren sih friend, dan mungkin itu adalah hadiah impian kita loh. Tapi zaman sekarang jangan mudah percaya. Hati-hati apabila kita diarahkan ke web yang namanya enggak jelas dan biasanya agak mirip-mirip gitu loh friend. Setiap kali kita mendapatkan link untuk membuka sebuah website, pastikan kita mendapatkan link tersebut dari orang atau pihak yang terpercaya. Kemudian hati-hati terdapat orang yang mungkin menghubungi kita di media sosial lalu kemudian mengaku-ngaku sebagai pria keren atau wanita seksi. Kenapa? Karena ada banyak orang yang membuat foto dengan foto orang lain atau foto orang yang kelihatannya keren maupun seksi, ternyata nanti ujung-ujungnya dia mau nipu friend. Itu sebabnya pastikan kita tidak sembarangan menerima siapapun sebagai teman di media sosial friend. Yang kelima, gendam online. Pada dasarnya gendam online ini mirip dengan penipu online. Hanya saja teknik pendekatannya adalah memberikan sugesti kepada calon korbannya. Kemudian dengan sugesti tersebut si korban akan disuruh melakukan hal yang diinginkan. Kebanyakan sih disuruh transfer sejumlah uang tanpa sadar. Untuk mengatasi gendam online ini, usahakan apabila ada orang asing yang menyuruh untuk mentransferkan sejumlah uang saat itu juga, maka sebaiknya jangan langsung diikutin. Bila perlu, tunda hingga hari esok, di mana sugesti yang diberikan ke kamu telah hilang. Dampak dari kejahatan online kebanyakan adalah berupa materi pada korbannya. Namun, ada juga dampak psikologi yang bisa mempengaruhi kehidupan dari para korban. Bijaklah dalam bersosial media, selalu hati-hati terhadap rayuan dari orang yang tidak dikenal, serta lakukan pemblokiran terhadap individu yang dirasa membahayakan. Demikian tips ini, saya Mega untuk kita review.